Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. That's your heart, that's your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 7 Maret 2022 dengan episode Daya Doa Asa. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. That's your heart, that's your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang naik dari sebelumnya 481K menjadi 678K. Kemudian ada dari US Change in Manufacture Payrolls yang naik dari sebelumnya 16K menjadi 36K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 4% menjadi 3,8%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Mulia Bogaraya Tbk atau KEJU yang penjualan bersih Mulia Bogaraya tercatat mencapai 1,04 triliun rupiah sepanjang tahun 2021. Angka ini tumbuh 8,43% dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai 961,21 miliar rupiah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO yang mencetak kenaikan pendapatan hingga 58% sepanjang tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF yang mencatat laba bersih sebesar 913 miliar rupiah untuk setahun penuh yang berakhir pada 31 Desember 2021 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, IHSG ditutup menguat sebesar 59 poin atau sebesar 0,87% ke level 6.928. Sektor energi, industrials, healthcare, basic materials, financials, teknologi, properties and real estate bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2.388 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina berjanji kembali basi. Pemerintah Cina berjanji untuk memberikan lebih banyak stimulus, namun kali ini yang membuat Cina berbeda karena Cina sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,5% di tengah ketidakpastian geopolitik. Yang menarik adalah target pertumbuhan perekonomian Cina merupakan yang terendah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, namun masih berada di atas proyeksi konsensus sekitar 5% dan masih jauh lebih tinggi dari proyeksi dari IMF yang hanya berada di 4,8%. Perdana Menteri Li Keqiang bersumpah pada acara National People's Congress untuk mengimplementasikan setiap kebijakan moneter dan akan mencoba untuk menstabilkan harga perumahan. Pertumbuhan ekonomi di Cina terus mengalami perlambatan, bahkan hingga 4% pada kuartal 4 2021, yang kemungkinan besar akan berlanjut karena tekanan kembali meningkat akibat geopolitik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia yang mendorong goncangan terhadap pasar keuangan dan mendorong harga komoditas mengalami kenaikan. Li mengatakan akan menilai secara komprehensif situasi di dalam dan di luar negeri serta risiko dan tantangan yang akan dihadapi Cina dalam melakukan pembangunan dan pemulihan ekonomi. Pengeluaran fiskal sejauh ini sudah naik 8,4% pada tahun 2022, termasuk 7% untuk anggaran pertahanan Cina. Sejauh ini kalau kita bicara National People's Congress, terlihat bahwa di tahun ini untuk target pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berada di 6% menjadi 5,5% pada tahun 2022. Untuk inflasi masih sama antara tahun 2021 dan 2022 yaitu 3%. Defisit fiskal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang berada di 3,2% menjadi 2,8% pada tahun 2022. Penerbitan obligasi daerah masih sama, sekitar 3,65 triliun yuan. Untuk penciptaan lapangan kerja perkotaan yang baru juga sama antara 2021 dan 2022, yaitu 11 juta lapangan pekerjaan baru. Untuk target tingkat pengangguran, untuk tahun 2021 berada di kisaran 5,5% dan untuk tahun 2022 ditargetkan akan berada di bawah 5,5%. Oleh sebab itu kami melihat meskipun target pertumbuhan tahun ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, namun target ini merupakan target yang agresif di tengah situasi dan kondisi saat ini yang memang begitu banyak ketidakpastian bagi Cina khususnya. Sejauh ini kami melihat perang antara Ukraina dan Rusia telah memberikan resiko eksternal dari luar yang baru, khususnya ketahanan dari segi pangan dan energi.
Harus ada tindakan yang lebih nyata dan bauran kebijakan dari moneter dan fiskal untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan ingat, risiko perbedaan tingkat suku bunga antara Cina dengan Amerika juga tidak akan berhenti sampai di situ karena akan mempengaruhi stabilitas dari sisi kebijakan dan pasar keuangan. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Cina mulai terlihat jauh lebih baik dalam menanggapi tantangan dari eksternal yang dimana telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Saat ini tidak hanya pemerintah Cina yang bergerak, namun Cina juga mengupayakan seluruh daerahnya untuk ikut bergerak dalam menjalankan kebijakan. Li menegaskan kembali komitmen Cina dalam mengendalikan tingkat utang secara keseluruhan dalam perekonomian Cina, khususnya bagi pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi. Pemerintah juga akan menyiapkan dana untuk memastikan stabilitas keuangan dan mencegah resiko sistemik. Bank sentral sendiri juga lagi-lagi berjanji untuk menjaga kebijakan untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Cina sendiri baru kali ini menetapkan target pertumbuhan ekonomi di bawah 6% sejak tahun 1991 silam. Apapun itu situasi dan kondisi Cina tidak akan pernah mudah, namun apabila komitmen itu diperjuangkan dan pengorbanan itu dilakukan, maka niscaya tidak ada yang akan berakhir dengan sia-sia. Kemudian cerita selanjutnya datang dari proyeksi cadangan devisa. Pembayaran falas dan pengurangan penempatan falas bank di Bank Indonesia memicu penurunan posisi cadangan devisa dalam negeri sesuai rilis statistik cadangan devisa yang turun menjadi 141,3 miliar US dollar pada Januari 2022 dari 144,9 miliar US dollar. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak Juli lalu, namun dinilai masih memadai untuk menutupi 7,6 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta masih cukup untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sejak intervensi dari Lembaga Dana Moneter Dunia atau IMF yang memberikan alokasi tambahan melalui Special Drawing Rights atau SDR pada Juli lalu yang berkisar 6,31 miliar US dollar menjadi 144,8 miliar US dollar sebagai bentuk dukungan IMF untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas ekonomi dan memperkuat cadangan devisa global cukup untuk mempertebal posisi cadangan devisa dalam negeri. Ditambah lagi, Indonesia menikmati katalis positif dari krisis energi di sejumlah negara di mana mendorong kenaikan harga komoditas, terutama batu bara yang mencapai level tertingginya saat ini. Hanya saja, pergerakannya cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam beberapa bulan terakhir sebagai imbas intervensi pemerintah Cina yang mendorong produksi batu baranya. Namun tatkala harga batu bara mengalami penurunan, situasi dan kondisi kembali terjadi dengan adanya invasi Rusia terhadap Ukraina kembali melambungkan harga komoditas dan memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia meskipun kenaikan minyak mentah dunia atau Brent yang telah mencapai 118,11 US dollar per barel turut membebani ongkos produksi sektor manufaktur. Dampak yang mulai terasa saat ini yaitu kenaikan harga LPG dan BBM non-subsidi yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Terpantau sektor energi mengalami rally cukup signifikan dalam sepekan atau sebesar 11,21%. Hal tersebut berpotensi mengerek naik posisi cadangan devisa dalam negeri dan memperlebar surplus neraca dagang yang saat ini cenderung mengecil. Pada saat yang sama nilai tukar rupiah terhadap US dollar sepanjang pekan lalu terpantau mengalami pelemahan sebesar minus 0,14% ke level 14.385 rupiah di tengah foreign inflow di pasar saham yang cukup deras atau sebesar 5,65 triliun rupiah. Kedepannya, seiring dengan permintaan global terhadap komoditas dalam negeri yang berpotensi mengerek aktivitas ekspor, pasokan falas dapat meningkat hingga memperkuat nilai tukar rupiah. Hal tersebut tentunya dapat berdampak pada stabilitas pasar keuangan dalam negeri dan penguatan posisi cadangan devisa negara yang datanya akan keluar esok hari. Hal ini yang terlihat sebagai sebuah pengujian terhadap daya tahun cadangan devisa kita dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.858 hingga 7.060. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MDKA, kemudian yang kedua ada dari Adro, dan yang ketiga ada dari ERA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku.
Yang pertama ada dari LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk yang mencatat laba bersih sebesar 913 miliar rupiah untuk setahun penuh yang berakhir pada 31 Desember 2021. Membaiknya kondisi pandemi corona tahun lalu dan program vaksinasi nasional secara menyeluruh tentunya memberikan peluang bangkitnya ekonomi dan juga ditunjang oleh adanya pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat turut menopang aktivitas ekonomi. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 5.850 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 7.000 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Kemudian yang kedua ada dari Adro atau PT Adaro Energi Tbk yang mencetak kenaikan pendapatan hingga 58% sepanjang tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, perusahaan membukukan kinerja yang cemerlang, di mana membukukan pendapatan usaha bersih hingga 3.993 juta US dollar, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 2.535 juta US dollar. Tumbuhnya pendapatan tersebut ditopang pertambangan dan perdagangan mencapai 3.836 juta US dollar. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.150 dan tingkat probabilitas sebesar 88%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.850 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.